namanya bebal, Mas. Itu namanya bebal. Makanya karena di sini sudah diingatkan sama krunya kalau dari berita ini. Benar kan? Nah kan kru ya. pasti lebih tahu kondisi Iya. dangerous good ya, minimum lebih tahu daripada penumpang itu, begitu kan. Kamera udah on. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini cerita MW kita kedatangan tamu, sahabat saya dari dulu. Kita udah kenal udah cukup lama. Tanpa berlama-lama kita langsung aja sambut Mbak Carla. Halo, salam kenal. Iya, Mbak Carla apa kabar? Lama ya udah nggak kesini ya Mbak ya? Baik Mas Wiwi. Iya. Mbak ini loh, aku ini baca berita nih soal ini nih di Kompas ada nih soal seseorang yang memakai ponsel di pesawat. Apa sih bahayanya? Jadi adalah salah satu anak petinggi partai, pendiri partai yang menyalakan handphone pada waktu posisi pesawat itu sedang mengisi bahan bakar. Nah, dari backgroundmu dulu deh sebelum kita masuk ke topik ini, kira-kira ini teman-teman semua, sahabat semua, Mbak Carla ini adalah expertise di bidang dangerous good. Apa itu dangerous good? Langsung aja Mbak Carla mungkin bisa jelasin singkat aja Mbak. Boleh. Sebenarnya gini ya, dangerous good itu ada di sekeliling kita. Oke. Dangerous good itu sebenarnya simpel banget ya. Definisinya sendiri itu adalah zat atau benda di sekeliling kita yang bisa menimbulkan resiko bahaya terhadap lingkungan, terhadap tubuh kita, juga terhadap barang itu sendiri. Oke. Jadi simpelnya nih, dangerous good itu adalah zat atau benda yang bisa merusak lingkungan. Nah, kerusakannya pun bisa ditimbulkan oleh jenis yang sangat simple ya, artinya yang biasa, menengah, bahkan yang luar biasa. Itulah dangerous good. Latar belakangnya Mbak Carla ini tiba-tiba jarang Mbak, aku punya teman hampir nggak pernah mungkin yang berkecimpung, wanita lagi yang berkecimpung di bidang dangerous good. Karena saya kerja di pesawat penerbangan kargo, itu adalah syarat mutlak gitu. untuk saya mengetahui nih apa saja yang mau masuk ke pesawat kargo nih. Saya sebagai filter, sebagai seorang filter, saya juga harus training, harus sekolah, harus mempunyai kecakapan di bidang itu. Oleh sebab itu saya harus sekolah atau training ya. Nah, makanya ya udah. Makanya dapat license. Gitu, nanti kita tampilin ya license-nya di sini nih. Nanti ada nih. Oke, siap. Oke, terus. Nah, mungkin sedikit tentang license ya. License itu tidak seumur hidup. Ya. License itu tidak seumur hidup. Kayak SIM ya? Berarti harus diperbarui ya? Setiap 2 tahun kita harus recurrent istilahnya ya, pemirsa ya. Recurrent dimana kenapa kok 2 tahun? Karena di setiap tahun itu ada revisi daripada zat-zat ini. Misalnya ada temuan zat baru yang tadinya mungkin zat ini tidak masuk kategori yang berbahaya, ternyata setelah diteliti lagi di tahun berikutnya dia menjadi berbahaya gitu. Nah, kira-kira kalau saya mau ngulik lagi nih Mbak, orang kayak kamu ini banyak nggak sih yang memang mendedikasikan untuk dangerous good itu sendiri? Sedikit Mas. Sangat sedikit ya? Iya, sangat sedikit. Yang pertama, kenapa orang yang seperti saya ini agak sedikit langka? Karena tidak semua maskapai bisa mendapat izin untuk pengangkutan barang berbahaya.
Oke. Karena ada regulasi yang beredar di sana untuk pesawat penumpang dan untuk pesawat barang. Oke. Jadi mungkin akan lebih fleksibel pada pesawat barang. Itu di situ satu. Jadi mungkin ada usaha atau effort yang bisa menimbulkan rasa malas si perusahaan pada saat dia mengajukan approval untuk pengangkutan dangerous goods itu. Kenapa? Karena untuk pesawat biasa dia banyak keterbatasan, jadi percuma mungkin ya untuk mengangkut dalam jumlah yang dibatasi. Sementara pesawat kargo jauh lebih banyak bisa mengangkut. Ada bagian lain atau lembaga lain yang bisa memeriksa. Jadi dia mungkin tidak perlu karyawan yang tetap untuk bisa memeriksa dangerous goods. Tetapi sekarang sudah ada yang namanya regulated agent. Di mana itu tugasnya mereka untuk memeriksa barang-barang yang akan masuk ke pesawat. Jadi misalnya dari pesawat kargo itu mau masukin barangnya ke pesawat harus melalui regulated agent itu. Dialah yang memeriksanya semua sampai nanti udah dinyatakan aman, clear, baru dia bisa naik ke pesawat. Begitu. Itu pun konfirmasi dari airline sebenarnya. Ada misalnya barang yang airline ini boleh nggak nih naik. Jadi si regulated agent itu nanya nih sama si airline-nya. Kalau airline-nya boleh dengan ketentuan tertentu, ya boleh akan diangkut. Jadi tidak mutlak mereka memeriksa terus mereka memutuskan reject dan lain-lain, tidak. Tetapi masih harus dikonsultasikan dengan airlines juga. Gitu. Karena hubungannya pasti tahu ya Mas, ke bisnis. Iya pasti ada hubungannya sama itu kan. Ada barang yang diangkut, ada value-nya kan pasti. Ada value-nya. Dari packaging-nya juga ada value-nya di sana sampai barang itu sampai di tempat. Sahabat semua juga bisa dilihat di sisinya Mbak Carla ini sebenarnya banyak barang-barang dangerous goods, tapi saya nggak mau bahas itu sekarang. Saya tergelitik sama pemberitaan yang tentang salah satu anak pendiri partai besar nih di Indonesia, yang dia memakai ponsel di dalam pesawat dan ketika ditegur dia malah marah-marah. Kemudian kalau disebutkan di sini dia menggunakan Garuda Indonesia, menggunakan ponsel saat pesawat sedang mengisi bahan bakar. Ini beritanya saya dapat dari kompas.com tertanggal 14 Agustus 2020. Memakai ponsel di dalam pesawat pada waktu pengisian bahan bakar itu kenapa sangat dilarang gitu Mbak? Sebenarnya bukan penggunaan ponsel saja ya, tetapi kita juga pada saat kita sudah duduk nih Mas, kita nggak boleh pakai langsung safety belt. Oh gitu? Ya, nggak boleh. Karena? Alasan pertama adalah proses pengisian bahan bakar itu bisa mengakibatkan terjadi sesuatu ya, bisa. Jadi itu untuk alasan emergency atau safety. Di mana ada kejadian misalnya ada terjadi ledakan atau apa, jadi kita nggak boleh pakai ini. Jadi kita mungkin bisa movingnya, kita bisa lebih bergerak cepat. Itu alasan safety-nya. Kemudian yang kedua, kenapa kita nggak boleh menggunakan handphone? Atau mungkin mau balas WA atau apa atau dengarkan musik, itu tidak diizinkan. Karena pada saat mengisi fuel ya, refueling, itu ada residu ya namanya, residu yang keluar dari yang tidak kelihatan nih. Itu berupa kayak partikel-partikel ya, asap lah ya, bukan asap, apa sih? Iya, ada partikel kalau kita isi bensin biasanya kelihatan kayak bayang-bayang gimana. Kayak bayang-bayang. Nah, itu kayak uap ya, kayak uap yang naik. Nah, sementara di handphone itu adalah radiasi yang cukup kuat. Kenapa kok handphone berradiasi? Radiasi itu sebenarnya untuk memperkuat sinyal. Makanya dia berradiasi. Nah, terjadinya adanya ledakan atau tidak diizinkannya bermain handphone di dalam pada saat refueling, itu tadi bisa menyebabkan bukan kebakaran lah, paling tidak mengundang ya, menarik
pada saat radiasi, terus uap tadi naik. Oh, Nah, oke. seperti itu. Pemicu kali ya, salah Pemicu, satu pemicu trigger ya, trigger. benar. Aduh ngomongnya. Pemicu, makanya tidak diizinkan. Nah, saya rasa ya Mas, itu bukan di Indonesia saja, karena di seluruh negara di pasti seluruh begitu. negara, benar. Terutama yang di penerbangan ini memang syarat banget dengan safety, syarat sekali dengan safety untuk penerbangan. Nah, jadi mungkin tidak kita ketahui karena kita belum pernah terbang ke luar negeri ya Mas ya, makanya kita nggak tahu ya seperti apa ya. Nah, semua sama. Pada saat refueling itu tidak boleh pakai safety belt dan tidak boleh bermain handphone. Tapi yang menyedihkan ya kadang-kadang ya Mbak, ini kita review aja dari berita-berita yang selalu saya baca ya. Orang-orang itu dengan jabatan tertentu kadang-kadang merasa nggak apa-apa main gini, main handphone, atau apa ya, kok mereka nggak ngelihat harusnya semuanya menurut saya itu tunduk sama regulasi yang berlaku ketika mereka di dalam pesawat kan, tanpa mengenal jabatan atau apa, karena begitu udah beli tiket ya dia udah jadi penumpang pesawat, tunduk sama regulasinya kan. Iya. Seharusnya kan gitu. Seharusnya begitu. Tahu nggak Mas kenapa? Kenapa? Nah, ini menurut dari sudut pandang saya ya. Karena mungkin pemerintah kita itu kurang mensosialisasikan, kurang memberi awareness. Nah, jadi mungkin keterbatasan pengetahuan juga yang kadang membuat orang-orang seperti tersebut tadi menjadi apa ya, menurut perkiraannya dia saja itu tidak apa-apa. Karena dia belum dilihatkan, belum dijelaskan mengenai bahayanya. Jadi menurut saya ya himbauannya aja untuk ya nggak apa-apa lah kalau memang kita tahu, kenapa enggak nih kita kasih tahu. Nah, tapi yang parah kan nih kalau dikasih tahu tapi ngeyel, itu nyebelin Mbak. Oh iya, itu namanya bebal. Itu namanya bebal. Makanya karena di sini sudah diingatkan sama krunya kalau dari berita ini. Benar kan? Nah, kan kru pasti lebih tahu kondisi dangerous good ya, minimum lebih tahu daripada penumpang itu, begitu kan. Nah, sekarang Mas Wid, kalau kita lihat nih ya, kalau di penerbangan domestik aja nih, kalau kita mau berangkat, kan kita beli tiket ya, misalnya di Traveloka atau di tiket.com kita beli. Pada saat kita check-in mandiri di mesin tersebut, kan sudah ada tuh di layar, di mana ditanya, Anda bawa barang dangerous good enggak? Nah, keluar 9 jenis kelas yang ada di situ untuk di check-in mandiri. Nanti kelas itu pengelompokan ya Mbak ya, pengelompokan ini kategori apa? Kategori berbahaya. Benar, oke. Kelas 1 sampai dengan kelas 9 ya, ada kelasnya dengan jenis bahaya yang berbeda-beda. Benar. Nah, pada saat check-in mandiri tadi itu langsung keluar di display Anda membawa barang dangerous good yang mana beberapa gambar itu dicoret-coret. Jadi kita harus menconteng jika bawa, kita harus memberikan laporan. Karena walaupun memang diizinkan, ada peraturan tertentu, misalnya kita mau bawa parfum gitu ya, itu tetap ada aturannya. Nggak boleh kita bawa 5 liter parfum gitu, nggak boleh gitu. Itu tetap ada, kita boleh membawa parfum tapi ada aturannya. Nah, di situ ada di check-in mandiri. Jadi memang sebenarnya secara tidak langsung airline udah memberi aware ya, memberi awareness kepada calon penumpangnya untuk mengerti akan hal dangerous good dan bahayanya. Sudah berapa tahun Mbak berkecimpung di dunia seperti atau dangerous good ini ya? Baru 12 tahun ya Mas ya. Oh iya. Baru 12 tahun sih, saya baru mulai itu tahun 2008. Kurang lebih apa aja sih Mbak di sekitar kita nih, kehidupan kita sehari-hari yang barang-barang itu mengandung bahaya? Ya kebetulan nih Mas Wid, saya ada bawa contoh nih ya, beberapa barang keseharian yang mungkin tanpa kita sadari kita nggak tahu ternyata dia punya bahaya ya pemirsa. Nah ini salah satunya, mungkin wanita nih.
sering pakai Kutex Mas. Nih, Aduh, sudah tobat, udah nggak pakai. Kutex ini Heeh. ya saya juga pakai ya. Ini Saya kutek juga- pada umumnya, kutek Iya. yang dijual-jual di umum saja. Kutex pada umumnya. Oke, iya. Kutex pada umumnya, jadi mengandung yang namanya paint. Di sini ada paint, cat. Nah, cat itu dia kalau di identification hazard number dia adalah 1263 adalah paint. Oke. Yang mana kategori barang yang mudah terbakar. Zat yang mudah terbakar, bukan barang ya. Oke. Zat yang mudah terbakar. Ya, mungkin nanti kalau yang penasaran boleh silakan dicoba ditetesin, dikasih api pasti kebakar. Oke. Gitu. Tapi gini, kenapa dia bisa menjadi mudah terbakar? Karena di dalamnya sini itu ada yang namanya mungkin thinner ya. Kalau di cat-cat rumah tangga kan itu Biar thinner. cepet kering kali ya. Biar dikuku. cepet thinner ya. Mungkin Iya, iya. thinner kuku dengan thinner tembok beda ya. Iya. Nah, itulah penyebabnya. Mengapa dia jadi dangerous good? Jadi dangerous good. Oke. Mungkin kalau catnya saja tidak ditambahin alkohol dan thinner, saya rasa ya nggak mudah terbakar. Oke. Gitu. Oke, ini kuku. Iya. Kutex. Kemudian apa nih? Parfum ya, parfum pasti ya. Nih, parfum yang alkoholnya 70%. Oke. Parfum. Terus ada hand sanitizer. Selanjutnya apa tuh Mbak? Nah, ini tuh sunblock. Oh, sunblock. Oke. Nah, ini sunblock, tapi yang model spray. Spray. Nah, kenapa spray? Ini ada aerosol ya, aerosol. Dan ini tapi udah habis. Sengaja saya simpan buat pemberitahuan ke teman-teman bahwa ini loh. Di sini ada tertulis yang gambarnya api. Mungkin nggak kelihatan deh ya. Oke, kelihatan kok. Nah, ini artinya mudah terbakar. Aerosol dan sunblock. Nah, ini juga deodoran. Jenis aerosol juga spray. Tapi kalau deodoran yang model itu model lilin itu enggak. Oh, enggak. Yang roll on. Yang roll Roll on on enggak ya? Ini yang ada aerosolnya ya. Oke. Aerosol. Kemudian ada hairspray. Nih Mas. Ini kebanyakan ininya wanita ya. Ya kan? Kebanyakan wanita. Jadi sebenarnya benda-benda yang kayak gini nih, Kutex, hairspray, terus Rexona, bukan ini Rexona. pun kalau di pesawat komersial, dia harus masuk bagasi ya? Iya. Ini harus masuk bagasi, nggak boleh dibawa ke atas. Oke. Ya. Kemudian dibatasin ya Mas. Jadi ada aturannya. Ini mungkin bisa kita lihat di sini. Ini sebentar ya. Wow. Itu apa tuh Mbak? Ini apa ya? Kamusnya lah ya, boleh dibilang kitab. Jadi kamu merujuknya ke situ ya? Semua barang yang mau naik pesawat rujukannya buku itu? Rujukannya buku ini. Dan kalau nggak salah buku itu setiap 2 tahun sekali diperbaharui juga? Iya. Selanjutnya tadi kita sempat ngobrol yang di sekitar kita itu kalau nggak salah lampu ya? Lampu nih. Lampu LED, lampu bolam. Itu juga? Ya, ini bahaya juga nih Mas. Oh. Kenapa? Ada merkurinya. Oh, iya. Itu yang membuatnya menyala. Ada merkurinya. Nah, terus ada mengandung radiasi juga. Terus apa lagi ya? Termometer. Bola pingpong. Bola pingpong. Itu kenapa tuh? Dulu aku masih inget deh ya, kecil. Masih inget nggak? Masih. Bola pingpong itu aku gunting-gunting. Habis itu isinya bungkus rokok tuh yang kertas silver bener. Dibungkus, habis itu kita bakar dia bisa terbang tuh. Nah, nggak itu jauh. Tahu nggak kenapa, pemirsa? Bola pingpong itu terbuat dari bahan yang mudah terbakar. Namanya bahannya itu seluloid. Seluloid. Dan di sini ada di sini kategorinya. Ada. Kemudian dia itu seluloid itu apa ya?
saya nggak tahu ya campurannya secara kimia, saya nggak tahu apa. Yang jelas dia mudah terbakar. Ya, saya juga nggak tahu kenapa dia harus dibuat dari bahan itu. Saya nggak tahu kenapa. Cuman yang jelas dia sudah sesuai masuk ke buku itu bahwa itu dilarang ya. Iya, bahwa dia zat yang mengandung mudah terbakar. Mengandung seluloid namanya. Selanjutnya ini apa nih? Apa ya? Ini? Ini tuh sebenarnya saya dari tadi perhatiin ini iya. Apa ini? Ini tuh packaging buat merkuri, Mas. Nah, kamu tahu nggak sih merkuri apa? Tadi itu katanya untuk lampu itu. Iya, kalau kegunaannya buat ditambang, merkuri itu adalah buat mengurai emas. Oh iya. Nah, itu biji. Dan saya juga pernah punya pengalaman mengangkut merkuri itu sekitar 8 ton. 8 ton merkuri. Iya, 8 ton merkuri. Nah, packing merkuri itu seperti ini. Dan dia itu beratnya suka berubah karena merkuri itu kan bisa lari-lari gitu loh, Mas. Iya. Nah, air raksa ya? Iya. Air raksa. Oh. Air raksa itu nama. Iya. Itu ada di termometer, jangan salah. Iya, termometer benar. Jadi termometer kalau pecah, terus lagi ada obat nyamuk, atau lagi ada orang merokok, buang puntung yang belum mati, jadi. Untung sekarang zaman COVID ini sudah pakai digital. Nggak ada merkurinya. Iya, tapi bahaya juga ya, saya dengar. Apa tuh? Itu ya kalau disenterkan ke kepala gitu. Oh gitu? Iya. Pernah ada ulasan yang membahas bahwa itu ada radiasi, jadi tolong jangan di kepala karena bisa pusing. Tapi justru kalau nggak di kepala, kan titik panasnya kan bisa di sini. Iya, tapi bisa juga di sini. Saya beberapa kali masuk ke mall, dia udah SOP-nya udah tidak melakukan di kepala lagi, tapi di vena ya, di vena atau di vena sini, gitu ya. Oke. Gitu. Selanjutnya nih aku melihat juga ada ini ya Mbak, petasan. Iya nih. Ini apa sih nih yang petasan zaman kita dulu ya Mas ya? Zaman aku kali ya. Zaman kita lah. Zaman aku ya. Nah ini emang kalau setiap lebaran ya, puasa gitu pasti kan dibakar ini ujungnya nih. Ini emang ada yang ngirim ini keluar pulau? Ada? Nggak pakai pesawat kargo gitu? Dalam jumlah yang banyak ini tidak boleh. Ada ketentuannya ya untuk membawa ini termasuk eksplosif ya. Eksplosif yang tapi masih kategori diizinkan. Karena eksplosif itu tidak semua kategori bisa dibawa oleh pesawat kargo. Mbak, ini bahannya dari apa sih Mbak? Orang-orang tuh bisa bikin secara tradisional kan? Ini kan home industry. Iya. Jadi di dalam ini ada bubuk mesiu. Mereka bisa bikin bubuk mesiu? Mereka beli. Oh beli? Iya. Emang dijual? Ada yang jual di toko kimia pun ada. Jadi ada apa ya namanya ya? Ada bahan-bahan yang campuran yang kadang memang diperbolehkan. Makanya tadi seperti saya bilang, ini masih diizinkan untuk dibawa atau untuk dipergunakan ya kan, masih. Tapi untuk mengirim ini atau membeli ini dibatasi ya. Sebuah perusahaan misalnya dia mau kirim ke daerah mana ada permintaan, dan itu dibatasi kalau untuk naik pesawat. Tetapi kalau untuk jalan darat atau naik kapal laut mau berapapun boleh. Boleh. Satu lagi boleh nggak? Apa tuh? Nah ini pas ingat, ini nih buang-buang yang kayak beginian nih kalau udah habis nih, ini kan aerosol nih, ya. Nah, aerosol itu emang sih kita yakin ya kalau kita semprot ini nih udah habis ya, udah habis. Tapi sebaiknya ini buat teman-teman juga di rumah, kalau yang punya aerosol sudah habis, hairspray dan lain-lain, kalau mau buang jangan buang sembarangan di tempat sampah, tetapi dipecahkan dulu atau dikepeskan
apa ya, dipukul lah. Jadi dia biar bocor ya. Bocor. Biar Karena itu bocor. ada tekanan ya. Iya, benar. Jadi kalau kita buang dalam keadaan begini, ya nggak tahu ya kita buang di mana yang namanya tempat sampah bisa jadi. Iya. Apalagi orang senang bakar sampah. Terima kasih Mbak Carla. Aduh, seru ya tadi ya, dari awal sampai akhir. Barang-barang ini mungkin baru sebagian sedikit yang bisa dibawa di studionya Cerita MW kali ini. Cuma setidaknya ini menjadi pengingat kita bahwa banyak barang berbahaya di sekitar kita kalau kita tidak tangani dengan baik. Yuk, mungkin ada effort sedikit untuk tadi dibilang kaleng itu harus dihancurin dulu, baterai itu harus dihancurin dulu sebelum dibuang ke tempat sampah kayak begitu. Semoga ini semua menjadi manfaat, dan kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kita pamit ya Mbak Carla. Thank you Mbak Carla ya. Kita main lagi ya nanti ya suatu saat ya. Boleh. Kita sharing lagi ya Mas. Kita sharing lagi ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.